lagi. Ya, terima kasih. Selanjutnya Muhammad Rafi Hafid. Hadid ya. Muhammad Rafi udah hadir belum? Belum Pak, belum hadir. Hadir ya. Selanjutnya Irgi Mahendra. Hadir Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Irgi Mahendra dari Pati. Asal dari Pati. Ada motivasi pengusaha atau keluarga? Motivasi buat usaha ada Pak. Kalau keluarga Belum ada? Atau belum memang? ada. Oke. Kalau dari Semoga saya mencegah. Siap. Muhammad Rafi. Irgi ya? ya Pak. Irgi. Oke. Selanjutnya Burhan Sidik. Mas Burhan belum hadir? Belum? Selanjutnya Mailani Puspita Sari. Mailani magang Pak. Oh, magang. Muhammad Abid. Mas Abid tadi izin ya? Izin untuk apa ini tadi? Asisten lab pengukuran alat ukur. Tapi masih di sini, Abid. Oh, login aja tapi orangnya nggak ada gitu. Oke. Selanjutnya ya Alvin Pratama. Arya. Ada Pak. Oke. Coba open cam Mas. Perkenalkan, nama saya Rialvin Pratama. Asal saya dari Tegal Pak. Tegal. Ada motivasi untuk jadi pengusaha? Ada Pak. Cuman dari background keluarga itu tidak ada yang usaha Pak. Belum ada yang ke usaha. Ya, harus menjadi pencetak pengusaha. Anak nomor berapa berarti? Nomor 1? Anak tunggal Pak. Wah, kali harus jadilah motivator. Siap. Oke Mas Arya. Nah, salam Ya kenal. baik Pak. Selanjutnya Nicholas Aril Wicaksana. Gak ada ya? Nggak ada. Febi Irfan Irawan ini MKM ya? Nggak ada juga. Selanjutnya Dina Maharani. Gak ada juga. Nggak ada. Angga Febrianta Putra. Angga magang Pak. Bukan ya. Muhammad Ikhwan. Gak ada juga. Selanjutnya Muhammad Ali Akbar Solahuddin. Nggak ada. Ada. Yang belum disebutin siapa? Berarti ini. Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, cuma 6. Ini di sini ada 9. 3 orang siapa ini berarti? Oh, Abid ada. Yang belum disebutkan sama saya siapa? Irgi Wahendra. Irgi udah ya. Sudah Pak. Udah ya. Anggap aja udah semuanya. Pertama-tama mau diskusi dulu. Kalau kan ini udah sampai udah setengah semester terkait kewirausahaan ini kan secara teori kan berarti udah dapet ya apa itu wirausaha, kenapa itu wira dan usaha, itu teman-teman sudah pasti tahu lah secara teori gitu kan. Cuma saya pengen diskusi terkait kenapa sih wirausaha atau wira swasta ataukah pengusaha, asal yang tadi saya tekankan ya, jangan jadi pengacara pengusaha, hanya acara.
tapi nggak dapat profit dan apapun gitu kan. Atau pengacara yang benar-benar jadi pengangguran tapi banyak acara, sukanya cuma ngopi, nongkrong dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu ya. Kebanyakan kan teman-teman sekarang itu pengacara, pengangguran tapi banyak acara, sok sibuk dan sebagainya. Lebih baik sibuk untuk mencari sesuatu yang baik, itu lebih baik daripada mencari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin dari Mas Jenny sendiri, konotasi pengusaha itu dari kemarin kan sudah setengah semester tuh. Pengusaha itu menurut Mas Jenny apa itu sebagai ketua kelas? Bisa jadi contoh teman-teman. Menurut saya, wirausaha itu orang yang membuat produk atau menjual produk dan membuat lapangan pekerjaan, Pak. Ya. Ini UTS-nya udah dikerjakan enggak kemarin tuh kayaknya. Coba ada yang tahu nggak apa maksud dari kewirausahaan, teman-teman? Mas Irgi mungkin tahu, atau yang tadi ada backgroundnya keluarga pengusaha tadi gimana maksudnya pengusaha itu? Mengelola usaha untuk mendapatkan keuntungan, Pak. Nah, ini lebih agak tepat sih sebenarnya. Tapi memang intinya adalah kewirausahaan itu adalah membuka lapangan kerja dan itu memberi rezeki kepada orang lain secara sesuai dengan UMR sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan pastinya kita juga harus patuh dan taat sama peraturan pemerintah, yaitu membayar pajak dan sebagainya. Pasti juga ada beberapa juga bertentangan, wah pajak itu ribet dan sebagainya, tapi itu adalah kewajiban kita sebagai pengusaha. Jadi gitu. Nextnya adalah saya sendiri adalah sudah mengembang tanggung jawab CEO itu dari selama lebih dari 7 tahun. Selama masa tersebut, Oma Solution sudah mengembangkan termasuknya adalah software host di beberapa klien. Nanti habis ini ada klien-klien kita yang di bawahnya saya yang sudah saya selesaikan dan masih juga berlangsung sampai sekarang, yaitu berfokus pada inovasi IoT tadi itu smart farming, juga terkait sekarang itu juga lagi permintaan banyak itu terkait computer vision analitik kamera gitu kan. Itu juga banyak banget juga permintaan di saat sekarang ini terkait keamanan akses dan sebagainya. Itu orang sudah tidak percaya dengan adanya fingerprint, dengan adanya kartu akses untuk masuk gitu kan. Jadi adanya pengembangan kamera dengan adanya computer vision dengan AI analitik gitu kan. Dan juga keamanan cyber, klien terbesar saya selama ini dan masih di 7 tahun ini adalah di Mabes Polri. Jadi kita membikinkan aplikasi yang berintegrasi dengan Dukcapil dan sebagainya, itu termasuk cyber security-nya. Kami percaya teknologi adalah pendorong utama kemajuan bisnis dan kesejahteraan masyarakat. Tadi teman-teman yang memang sudah mempunyai visi seperti tadi, yang keluarganya sudah punya bisnis walaupun memang belum sustainable atau belum besar dan sebagainya, sistem itu akan menerapkan kita itu lebih disiplin. Dengan adanya bahan baku berapa, HPP-nya berapa, marginnya berapa, itu sistem. Apalagi teman-teman tadi kita akan bikin suatu otomatisasinya untuk tadi apa ya, roti tadi kan, untuk produksi roti secara otomatis gitu kan. Itu juga bagus.
sebagai perusahaan yang berkomitmen pada pengembangan solusi digital, digitalisasi, OSI menjadi mitra terpercaya yang tidak hanya efektif dan efisien. Kenapa itu saya namakan Omah Solution? Sebenarnya Omah itu filosofinya orang Jawa itu adalah rumah, tempat kembalinya segala masalah. Seperti halnya kita itu ketika ada masalah pasti kembalikan ke rumah. Ya minimal curhat sama bapak ibu, ngomong sama bapak ibu. Sampai ekstrimnya itu kita waktu bayaran pasti pada pulang ke rumah kan. Atau ibaratnya sangunya entek baru telepon rumah. Nah itu sebenarnya solusi dari masalah, tapi jangan sampai seperti itu juga. OSI tetapi juga mampu menghadirkan keamanan tingkat tinggi untuk mendukung bisnis dan organisasi menghadapi tantangan era digital ini. PDN dan beberapa pusat data nasional dan sebagainya itu kebobolan semuanya. Itu jadi PR semuanya dan itu masih butuh teman-teman pemuda-pemuda untuk mensolusikan itu. Masih beberapa cabang itu dikuasai sama orang-orang luar negeri juga. Inilah portofolio saya yang di bawah kepemimpinan saya dari operator, dari perbankan, dari industri pendidikan, sampai yang memang dari industri ke pemerintahan, termasuk Mabes Polri, termasuk kementerian, termasuk Toyota, yang terakhir baru masuk itu adalah dari anak-anak cabang Astra. Saya sampai situ, itu bukan apa ya, kalau kita berusaha itu jangan sampai itu gara-gara saya, bukan, tetapi hanya itu as a team, kerja keras tim, kolaborasi dengan teman-teman, itu menjadikan kita lebih kuat. Jadi dari ini ya, ada pertanyaan atau memang ada teman-teman untuk motivasi menjadi pengusaha, itu sudah suatu langkah benar. Karena menjadi pengusaha itu nggak ada salahnya. Salahnya adalah, kata Bob Sadino, adalah usaha yang paling bermanfaat itu atau usaha yang paling profit itu adalah usaha yang dibuka dan dilakukan, benar enggak? Jadi ya jangan dipikirkan saja, tetapi lakukan, dibuka, dianalisa keuntungan dan kekurangannya seperti apa. Pasti masalah itu juga ada muncul seiring kita berjalannya waktu. Itu, teman-teman ada yang pertanyaan dari awal-awal ini yang pengen tadi pengusaha, Mas Irgi, atau yang tadi pengusaha roti tadi siapa? Mas PH, Pak. Oh, yang Mas PH, gimana? Ada pertanyaan? Ini yang portofolio itu mitra atau Bapak kerja juga di situ, Pak? Saya sebagai ownernya, Mas. Saya sebagai ownernya dan pastinya juga saya masih menjabat sebagai direktur utamanya. Tadi yang di bidang keamanan cyber gitu ya, Pak? Ya. Ya, Pak, mungkin cukup segitu dulu, Pak. Mas Jenny ada pertanyaan atau motivasi yang pengen, kenapa kok bisa sampai sebesar itu, Pak? Padahal saya sendiri dan memang satu timnya itu ada 5 orang, Mas. Jadi bukan saya sendiri, jadi ada 5 founder di PT Omah Solution ini, tetapi itu S-team, jadi satu orang bertanggung jawab sebagai apa, satu orang bertanggung jawab sebagai apa. Jadi bukan saya aja, tetapi sebagai pemimpin tertinggi adalah di saya. Itu. Jadi teman-teman kalau memang pengen menjadi pengusaha, carilah partner, carilah teman-teman seprofesi, sevisi, semisi, pasti juga akan menjadi lebih kuat. Seperti halnya kan konsep dari gotong royong itu kan
kalau kita diangkat tinggi, junjung sama tinggi, junjung sama terendah, dijinjing sama tinggi ya. Itu kan, jadi kalau kita disokong dengan teman-teman yang komit dengan kita, satu visi dan misi agama kita, ya pastinya juga akan lebih kuat, gitu kan. Di samping itu, kan pengusaha itu pasti juga teman-teman juga pasti bertanya-tanya ini, membuat perusahaan kayak gitu apakah nggak butuh modal, Mas? Kan? Ya pastinya juga butuh modal, Mas. Tetapi modal itu bisa diusahakan, nanti makanya di sini adalah kuliah yang pertama tadi adalah konsep masalah bagaimana mencari pendanaan atau investasi di awal. Jadi analisa sumber-sumber dana untuk berwirausaha, tujuannya adalah memahami teknik dan sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh calon-calon pengusaha ya. Saya bisa bilangkan di sini adalah calon-calon pengusaha. Saya di awal-awal memang juga ada patungan lah ibaratnya, teman-teman founder, crowdfunding, sama-sama ngumpulin uangnya untuk apa sih sebenarnya? Modal pertama adalah untuk membuat tempat untuk pada pengumpul aja dulu. Tapi kan tidak semuanya butuh itu. Teman-teman sudah pada punya kos, ngumpul di kosnya siapa itu juga bisa. Atau ngumpul di rumahnya siapa yang dekat sama kampus itu juga bisa. Harapannya teman-teman luaran dari sini menjadi suatu pengusaha-pengusaha yang sukses lah. Jadi pengenalan pentingnya pendanaan dalam kewirausahaan, mengapa pendanaan menjadi aspek krusial dan memulai mengembangkan usaha. Menurut teman-teman, mengapa dana itu penting? Ada yang bisa jawab? Mungkin Mas Arya. Halo Mas Arya. Ya. Izin menjawab, Pak. Iya, Mas. Ya. Dana itu sangat berperan sebagai fondasi untuk memulai menjalankan wirausaha, Pak. Oke. Untuk apa, Mas? Misalnya nih, contoh misalnya. Kalau Anda pengen mendirikan suatu perusahaan tuh, apa Ya, langkah-langkah Anda ketika misalnya nih saya punya uang 100 juta atau kebutuhan Anda berapa kira-kira? Ya, itu tergantung jenis wirausaha ya. Misalnya seperti usaha jasa cuci sepatu. Ya, kita mulai dari modal alat, tempat atau jenis cuci sepatunya antar jemput. Ya, kita menyewa seseorang, bayar gaji gitu, Pak. Ya. Oke. Benar sekali, itu langkah awal Mas Dwi sudah mempunyai visi. Sebenarnya kan kalau memang alat-alat itu kan juga nggak akan mahal kan. Ketika misalnya saya punya 100 juta, nggak mungkin juga akan habisnya segitu. Terkecuali memang nanti ngontraknya yang pertama adalah langsung di jalan utama gitu kan, atau memang langsung ruko yang besar gitu kan. Sebenarnya usaha itu adalah mulailah dari yang terkecil dulu, mulailah dari hobi kalian, mulailah dari kesenangan-kesenangan kalian. Kalau kalian suka ngulik-ngulik terkait elektronika, itu banyak juga permainan-permainan yang memang bisa dijadikan usaha. Contoh nih yang terkecil itu adalah sekarang lagi booming-boomingnya bikin untuk mainan robot kecil-kecilan itu untuk dirakit sendiri secara Arduino, mungkin mobil yang bisa mengikuti line, itu teman-teman juga bisa jualan gitu kan. Kalau elektro kan mesti ke arah situ. Atau mungkin sampai kadang nggak berpikir ya, orang yang punyai akuarium gitu kan. Kira-kira kalau
mempunyai akuarium, potensi untuk menjadikan bisnis ke arah itu apa? Kalau sebagai sarjana elektronik, Mas Dwiki Prasetyo bisa nggak menjawab apa potensi yang bisa kita gambarkan untuk pengusaha akuarium atau bukan pengusaha ya, hobi orang-orang yang mempunyai akuarium di rumah. Itu Mas Dwiki Prasetyo bisa menjawab potensi apa yang bisa diraih? Itu Pak, apa buat aquascape Pak? Sampean sebagai sarjana elektro, konsep ke arah bisnisnya apa untuk yang bisa jadikan bisnis? Untuk akuarium tadi itu ya Pak. Nah, Mungkin untuk itu Pak apa alat oksigennya itu Pak. oke. Selain itu, Sama dikasih penerangan di dalam akuarium itu juga bisa Pak. ya, lebih tepatnya kan berarti menyediakan controlling secara otomatis kan, benar nggak Mas Tugi? Iya Pak. Ya, berarti itu bisa jadi kendala-kendala orang yang mempunyai akuarium di rumah, apalagi mungkin ikannya itu udah puluhan juta gitu kan. Misalnya kayak arwananya tipe yang langka gitu. Orang bisa bebas nggak itu kita pergi jauh sampai 2 hari gitu kan. Itu adalah masalah. Dari masalah itulah muncul bisnis. Oh, berarti kalau memang ditinggal sampai 2 hari, 3 hari, yang perlu dicek apa? Secara ngasih pakannya itu jangan sampai terlambat, benar nggak? Itu bisa di-IoT-kan. Yang kedua adalah pompa-pompa itu bisa dikontrol. Terusan kandungan pH air juga bisa dikontrol. Nah, itu dari simpel seperti itu kita bisa menganalisis. Oh, ternyata dari masalah itu kita bisa kembangkan, kita bisa runtut untuk menjadikan bisnis. Ya kan? Walaupun memang sudah ada kompetitor kita, termasuknya Bardi misalnya. Tapi Bardi kan tidak bisa custom sesuai dengan keinginan kita nih. Bardi kan cuma on off untuk pompa, ya oke. On off untuk misalnya ngasih pakan, termasuknya advisory sudah begitu tingginya sampai dapat investor yang ratusan juta sampai miliaran juga. Itu cuma kontrol bagaimana ngasih pakan, gitu kan. Itu contoh-contoh ya. Tapi dan dampak pendanaan terhadap keberlanjutan usaha juga pasti ya. Makanya tadi beberapa startup butuh namanya investor. Investor itu adalah dari saham kita 100% pasti kita akan openkan untuk dijadikan kepemilikan orang. Gitu kan. Ya, itu adalah salah satu investor. Selanjutnya adalah jenis pendanaan yang tersedia. Tadi juga beberapa tak sampaikan di tempat kita dulu waktu memulai usaha adalah dari pendanaan internal, yaitu adalah dari 5 orang itu saling patungan. Buat apa? Buat untuk nyewa tempat untuk berkumpul aja. Tapi dijadikan juga markas, dijadikan tempat warehouse-nya kita, dijadikan tempat R&D-nya kita, riset dan development-nya kita. Pendanaan internal itu mungkin dari tabungan pribadi, modal keluarga, patungan tadi, termasuk ini kan, dan kongsi dengan teman. Misalnya ada teman yang lebih kaya nih, ya juragan siapa, tapi ada punya ide, tapi harus Anda presentasikan dengan baik, keuntungan, kerugiannya seperti apa, itu akan jadi pendanaan internalnya kita. Kalau di startup namanya, kalau kayak gitu namanya angel investor, gitu kan. Terus pendanaan eksternal, yaitu tadi investor, pinjaman bank, hibah, itu juga
termasuknya pendanaan eksternal. Cuma lebih harus hati-hati ketika kita membuka pendanaan eksternal adalah kira-kira apa? Kesulitan apa ketika kita membuka pendanaan eksternal? Mungkin dari Mas Burhan Fian bisa menjawab apa kesulitan ketika kita membuka pendanaan eksternal. Mas Burhan bisa open mic. Halo Mas Burhan. Tuh, lagi tidur kan? Mas Burhan lagi meraktikumi sama Mas Habib. Oh, oke. Atau Mas Muhammad Rafi bisa menjawab? Raffi Ahmad. Raffi Hadid, Pak. Raffi Ahmad. Oh, karena memang sudah open mic-nya Mas VH, coba Mas VH jawab, Mas. Kenapa ada ketakutan apa ketika kita membuka pendanaan eksternal, Mas VH? Iya Pak, jadi karena kita pendanaan eksternal berarti kita nyari investor dan lain-lain, berarti kita juga bertanggung jawab pada lembar keuangan dan juga pertanggungjawaban masalah modalnya itu dilarikan kemana. Kurang lebih Ya. begitu Pak. Berarti itu lebih kepada reporting kan? Ya, benar. Tetapi intinya sebenarnya simpelnya kebebasan kita itu sudah tidak bebas lagi. Maksudnya kayak gitu kan. Aturan begitu ketatnya, begitu striknya, terkait tadi Mas BH ngomong juga, laporan keuangan, terusan laporan penggunaan dana, itu sebagai tanggung jawabnya kita untuk kepada investor. Gitu kan. Pinjaman bank apalagi, kalau bisa, kalau menjadi pengusaha, kuranginlah pinjaman bank itu. Karena juga, kalau memang kita nggak bisa ngejar benar, karena itu bunganya kan fix kan tiap bulannya, itu lebih bahaya. Apalagi mungkin secara teman-teman, kalau memang ada agama Islam, itu termasuknya riba. Tapi itu konsekuensinya gede juga. Nah, ketiga adalah dana hibah. Dana hibah ini yang paling enak. Cuma pertanggungjawabannya juga harus ketat juga. Cuma tidak ada, harus ada dibalikin dan sebagainya. Syukur-syukur ada malah dana CSR. Dana CSR itu juga bisa jadi investor, tetapi harus bermanfaat pada lingkungan sekitar. Itu dana eksternal. Selanjutnya, keterampilan yang dibutuhkan untuk memperoleh dana pastinya salah satunya adalah komunikasi yang efektif. Menjelaskan ide dengan jelas kepada calon pemberi dana, walaupun itu teman kita sendiri. Jangan sampai ibaratnya meremehkan, bro, aku ada usaha nih, ide ini, kamu modalilah, gitu kan. Berapa misalnya, 10 juta. Tapi ternyata 10 jutanya itu malah dipakai buat sendiri. Main judi online kan apa, itu adalah jadi ke arah penipuan, jangan sampai. Jadi kepercayaan itu yang harus kita utamakan, karena laki-laki itu katanya kan memenya adalah yang dipegang itu adalah omongan dan kepercayaannya. Sekali kalian melukai teman sendiri, apalagi saudara sendiri, akan hilang pertemanan itu. Orang itu akan bisa dekat dengan uang, orang itu bisa jauh karena uang juga. Itulah harus kita antisipasi. Kedua adalah keterampilan untuk negosiasi. Percuma sampean bikin misalnya tadi alat pengatur pemberi makan gitu kan. Tapi ketika negosiasi, Mas, bisa dibikin dengan harga 50.000 enggak, gitu kan. Kenapa harus dengan harga 50.000, gitu kan. Sedangkan Anda bisa jual di harga 1 juta sampai 2 juta. Itulah keterampilan negosiasi. Dan keterampilan kita menaruh produk kita itu mau dijual di mana. Itu teknik untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Jangan sampai
jadi pengusaha itu malah boncos. Awal-awal saya juga boncos, karena kenapa? Backgroundnya semua orang teknik, Mas. Jadi kalau kita mau berkolaborasi, ada baiknya lintas jurusan, kalau bisa. Syukur-syukur ada yang lintas dari ekonomi, gitu kan. Dia pasti dalam sisi ekonomi, perencanaan secara finansial juga akan lebih matang. Ketiga adalah pemahaman laporan keuangan. Tadi Mas PH juga menyinggung terkait reporting. Kalau kita membuka pendanaan dari eksternal, itu harus kuat banget di awal. Jangan sampai reporting keuangan itu malah jadi sebuah simalakama kita. Nanti akan adanya pajak yang tahu-tahu menjebak dan sebagainya, adanya PPh final, PPh di akhir yang ditagihkan. Itu kan jadi kita nggak tahu secara knowledge-nya. Menunjukkan mengelola dana dengan baik, ya dari investor tadi, dipakainya buat apa? Jangan sampai kita menggait investor, ternyata sebenarnya usaha kita itu nggak butuh investor. Ternyata dipakainya buat apa? Buat membeli mobil, itu kan cuma untuk prestisnya kita. Enggak. Mobil itu bukan investasi. Bukan. Selanjutnya adalah keterampilan pitching. Pitching itu apa sih gitu kan? Pitching adalah cara menyusun presentasi yang menarik bagi investor. Elemen-elemen yang penting dalam pitching mestinya juga yang tadi kan saya di awal tadi adalah mencari masalah dulu. Oh, masalahnya orang yang mempunyai ikan, memelihara ikan di akuarium itu apa? Solusinya seperti apa? Solusinya tadi controlling gitu kan. Marketnya seperti apa gitu kan. Oh, marketnya ternyata ini pemilik arwana gitu kan. Banyak enggak sih gitu kan. Dari mana kita dapatnya? Dari komunitasnya. Dari komunitas-komunitas yang mempunyai arwana itu berapa? Financial projection-nya gimana? Misalnya nih, HPP kita bikin dari Arduino, terusan nanti controlling untuk apa? Itu berapa HPP-nya? Nanti kita jual berapa? Gitu kan? Itu financial projection-nya. Tuh. Jadi dari situ, dan pitching yang paling bagus itu poinnya di sebelah kanan ini. Sederhana, maksimal cuma 5 menit, komunikatif, dan kita butuh komunitas. Ini misalnya nih, tadi mungkin Mas Jenny nih, ketua kelas. Ketemu Erick Thohir. Anda punya ide brilian banget. Dan Anda butuh suatu investor atau akselerator. Mas Jenny coba presentasikan apa ide Anda, misalnya jual tadi alat apa ya? Alat controlling untuk akuarium. Mas Jenny coba bisa praktekkan nggak untuk Anda cuma butuh Anda cuma punya waktu 1 menit untuk jelasin semua presentasi sebanyak 5 menit ini. Mas Jenny kira-kira gimana untuk menggait Pak Erick Thohir itu sampai, ayo kita atur waktu untuk di lain waktu untuk bicara masalah ini. Mas Jenny coba untuk sebagai ketua kelas. Mungkin saya akan menjelaskan detail-detail keunggulan pada alat tersebut. Dan juga membawa prototipenya untuk dipresentasikan pada Pak Erick Thohir tadi. Itu sudah langkah yang salah, Mas. Kalau ketemu orang sukses itu nggak butuh produk Anda apa, bener nggak? Yang butuh orang sukses itu adalah saya ketika injek Anda itu saya profit berapa. Jangan bicara masalah produk, apalagi Anda butuh bawa prototipe. Saya pernah ketemu siapa ya kemarin tuh ketemu sama memang
orang menteri juga ya, menteri. Saya mempresentasikan pertama adalah orang asumsi orang teknik itu adalah mengunggulkan produknya, salah. Tapi adalah konsep dari bisnis itu, atau sistem itu yang berjalan, atau skema itu yang kita lakukan. Indomaret itu terkenal dengan sistemnya atau produknya, Mas Jenny. Sistemnya. Nah, Sistem. sistem kan, berarti adalah yang dijual adalah sistemnya kita. Bagaimana untuk menghasilkan keuntungan itu. Makanya kalau sampean perhatikan Indomaret itu, kasir itu pasti di sebelah mananya dari produknya si ini. Display new brand itu di sebelah kanannya atau sebelah kirinya, itu ada konsep sistemnya. Itulah, makanya ketika kita menemukan suatu orang yang sukses, Pak, saya ada opportunity bagus ini, Pak. Bagaimana, Bapak mempunyai ikan-ikan arwana atau ikan-ikan memang mahal di rumah nggak, Pak? Kebetulan Kak, sebenarnya kita sebelum ketemu Pak Erick Thohir itu kita udah profile. Beliau mempunyai arwana yang nilainya ratusan juta misalnya kayak gitu. Atau ikan koi yang kolamnya besar. Sebelum itu berarti kita harus mendalamin orang itu mempunyai hobi yang sama dengan produk kita enggak? Itu yang pertama yang harus kita profile. Oh iya, dia punya ikan koi yang kolamnya besar dan dia butuh itu. Gitu kan. Jadi ketika kita pertama ketemu Pak Erick masih hobi dengan ikan koi, Pak. Oh masih ini udah banyak banget. Saya pusing juga kalau ngasih ikan makan. Pak, saya punya konsep seperti ini, Pak. Konsep seperti ini akan lebih fleksibel dengan ini dan ini mungkin akan kita bicara lebih banyak di lain waktu, Pak. Nah, itulah adalah poin bagaimana kita interestnya Pak Erick, kita tahu pribadinya Pak Erick Thohir, baru kita akan schedule untuk waktu yang lainnya. Menarik kan? Bukan kan? Jadi jangan sampai bicara produk dulu. Orang ketika bicara produk pasti juga akan skeptisnya kita, walah, sales ini pasti. Benar nggak? Iya. Benar nggak Mas Jenny? Benar kan? Iya, Pak. Nah, jangan sampai ibaratnya seperti film-film yang pengusaha-pengusaha itu juallah pulpen ini. Jangan bicara masalah produk pulpennya. Anda butuh pulpen ini enggak gitu kan? Anda di tempat yang tepat enggak? Ketika dia butuh tanda tangan ya Anda jualan di situ. Jangan jualan pulpen itu di pasar, kan enggak mungkin. Itu makanya harus sederhana, maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit itu ketika pertemuan kedua. Pertemuan pertama dengan orang yang sukses, orang yang punya uang, itu nggak lebih dari 5 detik sampai 10 detik. Bagaimana kita memastikan beliau interest dengan skemanya kita atau sistemnya kita. Itu yang harus komunikatif. Dan harus bagaimana kita sebelumnya itu profiling. Oh, beliau itu sukanya apa, hobinya apa, agendanya kemana saja. Ribet amat sih, Pak. Iya, ribet. Seorang sales itu ribetnya minta ampun, tetapi dengan adanya sales itu adanya penjualan. Benar nggak? Kalau tidak ada sales, kita nggak ada penjualan. Tetapi orang-orang teknik bisa nggak sih, Mas, jadi sales? Buktinya saya bisa. Dari beberapa produk tadi atau klien tadi, kebanyakan hampir 90%-nya deal maker-nya di sisi saya semuanya. Dan saya yang mempresentasikannya, bagaimana kita treatment kepada klien-klien kita atau calon investor kita. Itu. Selanjutnya, mengidentifikasi sumber pendanaan. Jadi jenis-jenis sumber pendanaan itu ada angel investor, venture capital, crowdfunding, bank, gitu kan. Itu jenis-jenis sumber pendanaan. Kriteria pemilihan sumber pendanaannya sesuai dengan usahanya apa, kondisi pasarnya bagaimana, kemampuan untuk melunasin kita pinjaman, karena beberapa investor itu menganggap investor itu sebagai pinjaman. Perlu hati-hati itu, karena
Jangan sampai ini, Mas, saya berinvest nih, ya, 1 tahun udah ditagih, Mas, balikin uang saya. Nah, itu Anda investor atau ngasih hutangan gitu kan? Ya. Jadi di situ adalah projection finansial itu harus jelas di depan. Pak, kita butuh modal nih 100 juta. Kemungkinan 3 tahun kedatang akan menghasilkan 400 juta atau 500 juta. Itu projection finansialnya. Konsekuensinya apa? Ini nanti adanya seperti ini. ROI-nya nanti sekian tahun. Dividennya setiap tahunnya sekian. Itu jelas. Jangan sampai ibaratnya saya ini kasih kamu ya 50 juta. Habis itu tahun kedua harus balikin 150 juta ya. Nah ini bank pelejet atau memang investor gitu kan? Itu harus antisipasi benar-benar. Selanjutnya adalah analisis risiko dalam pendanaan. Itu tadi termasuknya kita bisa gagal bayar enggak, risiko ketergantungan pada investor tertentu enggak. Tadi itu investor itu tidak selalu baik ya. Saya harus pilih-pilih, makanya tadi harus Anda ikutin komunitas. Oh, si investor ini orangnya lebih fair. Itu ada juga. Investor ini juga akan mengakuisisi. Itu ada juga tipe-tipe investor seperti itu. Saya pernah presentasi di depannya investor dan itu orangnya itu kapitalis banget. Kapitalisnya itu gimana? Saya akan biayai bisnis kamu, tapi branding itu punya saya. Berarti tidak jauh beda kita jadi pekerjaannya dia. Benar enggak? Tuh. Itu perlu hati-hati. Jadi terusan juga ada investor yang misalnya nih, kenapa akhir-akhir ini banyak-banyak startup yang layoff? Bisa menjawab nggak Mas Irgi? Kenapa kira-kira orang-orang startup yang katanya sudah pendanaan ratusan miliar dan sebagainya itu banyakin di layoff? Mas Irgi gimana? Atau teman-teman yang bisa jawab? Siapa yang mau jawab? Yuk. Ya, enggak pada tahu ya mungkin ya. Karena itu harusnya pola pikir orang-orang pengusaha harusnya sudah tahu ya. Karena pola pikirnya pengusaha sama pekerja itu sudah 180 derajat berbeda. Kalau pola pikirnya pekerja itu dalam sebulan itu dapatnya berapa, dipakai untuk apa, dan dihabiskan buat apa. Itu pekerja. Tetapi pengusaha bagaimana 3 bulan itu karyawannya makan apa, dan karyawannya itu digaji tepat waktu. Udah berbeda jauh kan? Tapi kenapa orang-orang itu di layoff banyakannya padahal dapat investor ratusan miliar? Yaitu tadi di depan ketika kita memilih investor itu harus hati-hati. Ada investor yang jahat seperti halnya gini. Untuk tahun ini aku mau nggak mau untuk OPEX gaji saya kurangin 50%. Anda sebagai direktur utamanya gimana? Pasti akan memecatin semuanya orang-orang yang senior, bener nggak? Diganti orang-orang yang junior. Itu yang pertama aja. Orang-orang yang tidak patuh sama aturan atau ibaratnya sering mangkir dan sebagainya itu jadi layoff-nya yang pertama juga. Secara KPI-nya berarti kan. Investor itu akan ngedrive itu juga. Bagaimana kita mendapatkan margin setinggi-tingginya dengan menekan serendah-rendahnya OPEX. Itu teman-teman saya para CEO itu cerita, untuk OPEX saya dibatasin lagi Pak, ini kemarin setahun 20 M, sekarang disuruh batasin 15 M. Itu apakah ketika
Berarti ketika pekerja itu makin lama tahunnya, harusnya kan gajinya makin naik kan? Benar nggak? Tetapi dari sisi investor, bagaimana itu ditekan juga. Berarti kalau kita menjadi pekerja, maksimal 5 tahun itu pasti udah di layoff. Kalau di karyawan swasta. Itu, makanya konsepnya sekarang ketika investor itu akan sangat rugi. Kenapa? Ya akan disetir, akan diarahkan lebih kejam. Bukan? Lebih kejam daripada dia sendiri untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Salah nggak? Nggak salah. Pengusaha harus kayak gitu. Bagaimana mendapatkan margin setinggi-tingginya? Kalau ada peribahasa yang bilang, kalau kita menjadi pengusaha harus siap-siap adalah muka tembok dan hati hitam. Tapi jangan sampai seperti itu banget ya. Kita harus mengedepankan ada adab etikanya juga. Tetapi juga mengedepankan keuntungan juga pasti. Nah, keberlangsungan perusahaan juga. Waktu kemarin COVID, gitu kan, mau nggak mau saya harus melay-off semuanya dulu. Saya harus freeze semuanya, stop dulu. Karena memang juga tidak ada aktivitas. Tetapi pasca dari COVID, saya panggilin dan beberapa ada yang mau, ya wes join lagi. Itu resiko yang harus kita ambil. Selanjutnya adalah sebenarnya kesimpulan ini adalah pentingnya memilih sumber pendanaan yang tepat. Itu poin pertama. Jadi jangan sampai kita memilih ibaratnya kayak bank pelejet tadi yang bunganya 50% atau bunganya 100% gitu kan. Jangan sampai. Pesan syukur-syukur berkolaborasi. Katanya eranya sekarang adalah era berkolaborasi gitu kan. Tuh. Jadi juga poin kedua adalah keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh dan mengelola dana tadi. Jadi bagaimana sih pitching kita kepada investor, pitching kita kepada rekan kita juga, kita harus mempunyai misi dan visi yang satu misi dan visi. Gitu kan. Jangan sampai misinya ke arah mana, dan satunya misinya ke arah mana. Dan juga tujuannya kita itu harus sama. Jangan sampai ibarat tujuannya yang penting punya mobil dulu, habis itu nanti semangatnya juga akan kita turun gitu kan. Tuh. Itu salah satu poin-poin kesimpulannya adalah kenapa pendanaan itu sangat penting gitu kan. Mungkin ada teman-teman ada pertanyaan. Biar saya harapannya di sini lebih banyak diskusi ya, biar kita lebih banyak. Oh, ketika saya mempunyai keinginan menjadi pengusaha itu, saya punya ketakutan di sisi sini nih Pak, gini gimana gitu kan. Ayo teman-teman mungkin bisa open discuss. Ayo teman-teman, silakan. Mungkin udah pernah usaha apa itu? Usaha franchise mungkin. Saya boleh tanya enggak, Pak? Boleh Pak. Malah Oke. Pak dosen yang tanya gimana. Saya dulu pernah punya usaha Pak, franchise cappuccino, cincau, minuman apa namanya, yang biasanya saya jualnya di depan Indomaret gitu sih. Ya. Itu tuh dulu awal patungan berdua sama temen gitu. Nah sejak cabangnya banyak, itu total nggak salah sekitar 14 cabang Pak. Apa namanya, temen itu kayak setengah hati. Jadi setengah hati dalam artian yang dulunya itu menggebu-gebu, cabangnya buka ini itu kayak itu. Tapi setelah banyak banyak cabang, malah kadang itu tidak menguntungkan dari segi mau ikut rewang-rewang kembali seperti dulu. Seperti itu tuh untuk menghadapi teman yang seperti itu bagaimana ya Pak? Ya. Sekarang usahanya udah kolaps sih Pak. Ya Pak.
yang namanya teman itu juga bisa jadi musuh Pak, yang pertama. Dan memang yang saya pun yang founder 5 itu aja, 5 founder aja juga saling pendapatnya sendiri-sendiri, tetapi sebagai leadership, bukan sebagai pemimpin ya Pak ya. Apa sih bedanya pemimpin sama leadership gitu kan? Kadang pemimpin itu kadang nggak mau tahu gitu kan. Oh pokoknya harus kamu kerja sesuai dengan role-mu, aku nggak mau tahu gitu. Itu pemimpin. Tapi kalau kita menjadi leadership, itu harus mengurai benang yang kusutnya dulu sih Pak. Karena ternyata treatmentnya si founder 1 ini seperti ini kalau diajak ngomong. Si ini kalau diajak ngomong lebih sukanya sambil ngopi gitu kan. Saya menyatukan 5 orang itu seperti itu Pak. Jadi bagaimana si A sama si B itu pernah gontok-gontokan masalah pendapat. Tapi saya sebagai leadership, saya nggak akan bisa memihak salah satu pihak. Itu akan condong. Yang pertama adalah meluruskan misi dan visi kita dulu sih Pak. Itu. Itu pasti itu. Dan itu pun harus kita lakukan weekly meeting Pak. Itu weekly meeting itu mau nggak mau ada acara apapun, weekly meeting harus kita sempatkan dan tentukan waktu dan jamnya. Itu harus konsisten. Jangan sampai ibaratnya besok minggu depan aku nggak bisa lah bro. Cuma luangkan waktu setengah jam sampai 1 jam. Cuma ngobrol hahaha apa dan sebagainya, pengalaman hari ini kemana. Dan itu pun kita lakukan sampai saat ini Pak. Setiap minggunya. Di hari Selasa jam 8 malam Pak. Sampai jam 10 malam. Itu biasanya kita cuma sejam Pak. Kadang sampai jam 12 malam Pak. Membahas projection, forecast, terusan dari sisi finansial, dari sisi production, kita audit itu adalah meeting BOD atau meeting di jajaran direksi. Itu kita lakukan setiap harinya jam malam Pak. Ada yang orang-orang motivasi itu dengan ketika kita baru menjadi pengusaha, kita lebih banyak istirahatnya, enggak juga sih Pak. Jadi minimal dari seminggu itu kita sampai tengah malam ya. Untuk proyeksinya gimana? Ada masalah apa di sisi bidang produksinya? Ada masalah apa di bidang salesnya gitu kan. Dan kelemahannya franchise sebenarnya saya nggak terlalu suka terkait franchise gitu kan Pak. Kenapa? Secara QC-nya yang belum bisa terkontrol, benar nggak Pak? Oh iya. Saya sebetulnya itu. Dulu franchise itu bikin sendiri Pak, bikin brand sendiri, bikin apa namanya istilahnya itu gerobaknya sendiri, menu sendiri. Jadi tidak ikut orang waktu itu. Bener. Cuma kan kadang orang yang ikut kita gitu. Iya. Orang yang ikut kita itu kan kadang menyepelekan gitu loh Pak. Iya benar sih Pak. Ya. Kenapa KFC itu bisa berkembang pesat Pak? Karena mungkin sistem SOP-nya Pak yang begitu ketatnya. Sampai masak goreng kentang gorengnya ada sekian detik itu diukur Pak. Iya, Pak. Dia balikin burger itu di menit keberapa itu sampai terhitung Pak. Ya. Dulu awal-awal sih kita itu Pak, apa namanya, kayak kopinya itu ditakerin pakai klip, plastik klip itu Pak. Ya. Gulanya terus diklipin sendiri itu karena saking banyaknya loket franchise-nya 14 itu karena kita hanya berdua aja ngeklipin satu-satu itu sampai nggak cover gitu Pak waktu itu. Ya. Itulah Pak. Jadi memang saya pun Pak ini di sini ya Pak ya. Iya. Saya tingkatin salesnya. Di sisi produksinya kewer-kewer juga Pak. Bener nggak? Iya. Salesnya kita tinggiin Pak, forecast banyak banget, forecast setiap minggunya itu Pak, penawaran masuk itu sekitar 20 sampai 30 Pak. Yang jadi deal done itu nanti kemungkinan sekitar 30%-an kan pastinya. Dan nanti produksinya sanggup nggak itu Pak, gitu kan? Kita kan harus ngukur. Nah, itulah yang harus kita risk assessment-nya tiap harinya memang atau
tiap minggunya adanya weekly meeting itu di situ gitu kan. Bro, kita nggak mungkin lah 2 orang ini tiap hari ngeklipin kayak gini kan. Oke, kita cari pekerjaan. Nah, pekerjaan nanti marginnya jadi berapa? Nah, jadi pengusaha itu harus ibaratnya kita niru konsepnya orang Cina sih Pak. Orang Cina itu kan lebih baik makan ikan asin dulu, dia tidak akan makan daging sebelum dia sukses. Tapi kadang orang Cina sampai kebablasan, dia nggak akan pernah makan daging terus Pak. Makanya Itu ada kita konsep ikut orang sih, Cina. Pak. Ya, jadi dia akan mengencangkan ikat pinggang untuk mengurangi margin, tetapi secara timing produksi itu balance. Oke. Dan titik akumulasi ketika itu kita ngurusin sendiri, benar nggak Pak? Iya betul. Akumulasi paling mentok itu di situ. Nah, akhirnya bubar lah wis karep-karep dhewe. Nanti ada apa ya? Saling iri-irinan, wah sampai izin terus Pak aku ngeklipi dhewe gitu kan? Ada juga. Iya. Iya betul Pak. Itu wajar secara manusiawi, wajar, iren gitu kan. Ya. Iya, sampai dulu nyuruh orang untuk ngeklipin itu Pak. Ya. Makanya itu sudah langkah bagus tapi Pak. Iya. Tetapi langkah keduanya adalah sebenarnya QC gitu kan. Iya betul. Bener-bener secara takaran gramnya bener enggak gitu kan. Iya. Nah, nanti ketika ya nambah sedikit aja rasanya udah beda Pak soalnya franchise itu. Iya. Makanya sebenarnya franchise itu sempat ada pakar itu mending ngomong adalah central kitchen Pak. Jadi kalau kita memang misalnya nih bikin ayam geprek itu Pak, coba dibikin central kitchen-nya dalam satu wilayah. Ya, kitchen-nya di situ. Jadi display-nya berarti franchise itu tinggal display Pak. Jadi kayak itu ya, franchise Mas Budi itu ya. Ya, itu mungkin PPA sama lah. Mas Budi itu kan juga ada central kitchen-nya, nggak tahu di daerah mana, dia tinggal tum kayak gitu. Ya, tuh. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah wirausaha kecil-kecilan Mas, jual makanan kayak atau minuman. Atau yang tadi udah itu yang orang tuanya itu kesulitan kira-kira apa? Yang tadi produksi roti sama tadi apa itu tadi? Menarik ini untuk kalian belajar wirausaha Mas. Kalau bikin tim yang yang solid itu baiknya banyak orang atau cuma 2 orang atau berapa orang Pak? Kalau baiknya sebenarnya single Pak, sendiri. Sendiri ya. Modalnya sendiri, eksekusi sendiri gitu kan Pak. Oh, iya. Jadi nggak dibaginya kan nggak banyak Pak. Tapi kan kita bukan Superman Pak. Iya, one man show nanti Pak. Ya itu makanya. Jadi sebenarnya adalah cari partner atau rekan itu seperti halnya kita cari pasangan. Pasangan untuk Salah satunya ya kalau partner kan berarti juga kalau bisa sampai kita bangkrut kan Pak, tapi jangan sampai bangkrut, kalau bisa jadi korporasi besar gitu kan. Iya betul Pak. Tuh. Ada yang tanya lagi mungkin Mas siapa tadi? Mas WH, ada masalah bisnisnya keluarga atau analisis sampean sendirilah Mas WH. Untuk masalah mungkin cuman di kita kan UMKM usaha menengah mikro itu kan Pak, masih kurang tentang pencatatan keuangan gitu Pak. Jadi ini masih bingung tentang masalah keuangan. Karena kan kalau kita emang pengen berkembang kan pencatatan itu kan harus dipisah antara kebutuhan rumah, pemasukan rumah dan pemasukan di bisnisnya kita. Nah, itu masih belum dipisah Pak. Itu saya pernah menjadi pembicara di
perkumpulan UMKM di Semarang waktu itu di Jawa Tengah gitu kan. Dan memang rata-rata memang masalah itu yang memang paling hampir 90% itu masih jadi PR. Nah, sebenarnya itu juga potensi kalau di tempat kita itu menyediakan sistem untuk ERP-nya. Cuma kan kalau UMKM kan sebenarnya kalau untuk ERP Enterprise Resource Planning itu terlalu mahal kan. Paling enggak bikinlah catatan keuangan. Itu juga potensi bisnis juga. Saya yang selama 7 tahun ini aja masih kadang juga masih terkait masalah pencatatan keuangannya aja sampai otot-ototan, makanya tadi itu sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam. Itu kenapa? Itu mencari kok kenapa ini hisap loss gitu kan. Mencari root cause-nya seperti apa. Memang akan sangat sulit ketika kita bekerja sendiri. Jadi Pak Satria akan pernah ngomong nyari rekan itu gimana Pak, kalau memang kita bisa jadi Superman ya itu lebih baik, tetapi kan nggak mungkin karena kapasitasnya, kalau saya sih kapasitas saya bukan siapa-siapa dan saya juga nggak cerdas di apapun, ya saya gandeng teman-teman gitu kan. Teman-teman siapa yang tak gandeng, yaitu jurusan orang-orang informatika yang pertama, yang kedua adalah jurusan dari manajemen, yang ketiga adalah ini. Langkah berikutnya adalah audit beberapa keuangan yang memang tidak penting dan harus dihilangkan, dan mana yang harus dipangkas, itu harus sering diaudit memang, benar. Dan itu pun masih PR, selamanya kita berusaha, selamanya kita menjadi pengusaha, itu akan jadi PR selamanya. Kecuali kita mau tutup usaha itu sudah nggak ada beban itu. Memang sangat berat, itu Mas PH. Kecuali memang jadilah orang desa. Orang desa itu mana ada memikirkan profit, nggak ada. Yang penting hari itu bisa makan, profitnya berapa persen nggak terhitung, bener nggak? Itu orang desa. Apalagi, nah itu pola pikirnya UMKM masih seperti itu. Alah masih cukup kok untuk beli beras gitu kan. Nah, Mas PH harusnya bisa merenovasi itu, kalau memang ada masukan-masukan kepada orang tua. Tapi kadang orang tua juga belum tentu mau dikasih masukan gitu kan. Itu UMKM memang seperti itu PR-nya. Tapi kalau pengen menjadi pengusaha, minimal Mas PH itu adalah tadi itu harus bermuka tembok dan berhati hitam, memang benar. Tapi jangan sampai se ekstrim itu. Kita harus juga, kedua adalah rakus. Rakus itu apa? Rakus itu terkait marginnya. Kita harus benar-benar selektif benar. Kalau orang desa kan nggak apa-apa lah. Ternyata ketika kita audit Pak, karena saya di audit malah jadinya minus. Nah ini minus no. Nah, tapi masih bisa untuk makan ya Pak. Nah itu konsepnya orang desa, saya juga ketoknya cukup aja Pak. Ya wes karep mulah Pak. Karena kadang nggak ngitung depresiasinya alat, gimana nanti ketika nanti alatnya itu rusak, itu tidak diukur gitu kan. Nah, tapi kalau kita ngukur ternyata itu minus, karena kenapa? Kita masukin depresiasi alat. Dan nanti tahun ke depan itu alatmu itu pasti harus suruh ganti loh. Itu kadang kita itu masukkan. Kalau memang tahun depan nggak ganti, alat alokasi dana tadi kan bisa untuk nambah alat lagi untuk nambah produksi, bener nggak? Nah, itulah konsep, bukannya kita saving untuk depresiasi alat 5 tahun ke depan, ketika alatnya itu belum rusak terusan kita bikin foya-foya, enggak gitu juga. Itu yang pertama adalah disiplin. Itu Mas VH. Ada yang lain teman-teman? Ya, teman-teman Ya, Pak, terima kasih Pak. Ya, Pak Ketua kelas gimana Pak Ketua? Harus jadi contoh nih. tidur nih. Oh,
Mas Jenny? Iya Pak. Oh, iya tidur berarti. Tidak, maksudnya dipanggil Bapak tadi. Gimana? Ada pertanyaan apa? Kalau memang sampean pengen pengusaha, apa memang sudah mulai usaha atau mulai ada pikiran apa pengen apa? Enggak, saya mau tanya gini Pak. Ini kan usaha nih Bapak nih kan ada ke penurunan ya Pak. Ya. Solusinya itu gimana ya Pak? Penurunan di pasar, ada penurunan keuntungan gitu Pak. Ya. Itu mau tanya solusinya itu bagaimana untuk naikkan lagi Pak? Ya. Misalnya tadi snack-snack di pasar tadi ya Mas Jenny ya. Jualan kerupuk sih Pak sebenarnya. Kerupuk. Ya. Ya, kalau jualan kerupuk sebenarnya juga kita harus, kalau kita berpengusaha kan tadi konsepnya pertama adalah kita harus tahu nih kita jualannya di mana gitu kan Mas. Kalau memang jualannya cuma di pasar, apa yang harus kita tingkatkan gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin ada rasanya promo-promo yang harus kita lakukan. Bentar. Itu. Jadi sebenarnya adalah kalau kita pengen mengembangkan, pengen menambah keuntungan, sebenarnya harus kita hitung itu. Yang pertanyaan Mas PH pertama kali itu adalah secara finansialnya dulu. Kita hitung dulu itu. Secara OPEC-nya. OPEC itu tahu nggak apa itu OPEC? OPEC itu operasional expenditure. Gaji, terusan listrik, terusan internet, misalnya kayak itu. Itu OPEC. Jadi harus tahu OPEC-nya berapa, CAPEX-nya berapa. Itu harus terukur. Ketika nanti sudah terukur, oh ternyata ada margin itu setiap bulannya itu 30% atau memang minus. Itu pertama harus kita audit dulu. Kedua adalah ketika memang itu sudah terukur, kita mau nambah pasar atau mau nambah tempat atau mau sistem gimana, itu setelah adanya itu. Oh ternyata marginnya kecil nih. Berarti kan kita nggak akan mungkin nambah tempat kan. Berarti yang harus kita audit lagi selain cuma keuangan adalah kualitas sama variasi produknya gimana. Kita harus berinovasi. Mungkin ada kerupuk rasa pedas, itu kan bisa juga. Atau kerupuk rasa rumput laut, itu kan inovasi. Untuk menaikkan apa? Value-nya atau nilainya. Dua adalah kemasan yang menarik. Oh mungkin dari kemasannya itu gimana sih gitu kan. Wah udah bosen Mas gitu kan. Ketiga adalah ukuran yang beragam. Misalnya nih kita ciptakan kerupuk yang jumbo. Yang satunya 2.000 gitu kan. Atau satunya cuma 500 kecil gitu kan. Karena saya di Jakarta ketika makan kerupuk itu Mas, itu satunya cuma 2.000 tapi gede banget. Ini tingkatin ukuran ya. Secara kuantiti dapat 100 juga, tapi kan secara margin gede. Tuh, itu inovasi yang kedua. Kalau memang kita nggak bisa nambah cabang adalah meningkatkan kualitas, variasi produk. Kan nggak mungkin kan kadang misalnya kerupuk, tapi kerupuk pedas, itu kan belum ada. Yang misalnya kerupuk untuk soto kayak gitu kan nggak ada kerupuk pedas langsung. Atau kerupuk rasa rumput laut, itu belum ada juga. Atau ningkatin variasi produk, bukan kerupuk itu aja, mungkin kerupuk udang, kerupuk rasa ikan teri dan sebagainya. Nah, itu kita harus audit, makanya tadi itu sebenarnya setiap minggu itu untuk membahas seperti itu kalau di tempat kita. Kedua adalah kalau memang di situ kita variasi sudah banyak, terusan kualitas sudah bagus, adalah penjualan dengan caranya paket atau bundling. Beli 3 diskon 1.000 gitu kan. Itu bundling.
Itu untuk ningkatin secara kuantiti penjualannya. Walaupun marginnya berkurang, tetapi kan ditambah kuantiti penjualannya lebih banyak. Itu. Ketiga adalah Anda bisa menggabungkan beberapa variasi rasa, misalnya nih di mix gitu kan. Kerupuk rasa mix bisa juga. Kalau kita punyai variasi-variasi tadi itu. Ketiga adalah adanya digital marketing sebenarnya. Perlunya adanya digital marketing buat apa? Kita jualan secara online. Tidak perlu ruangan yang harus kita sewa. Tapi bagaimana kita di situ ada pola copywriting-nya kita. Oh, kerupuk ini tuh manfaatnya apa sih? Kenapa aku harus beli kerupuk? Itu harus jadi pertanyaan kita. Kenapa aku harus beli kerupuk dari Mas Jenny? Wah, Pak, produknya kita itu higienis, banyak Mas kompetitornya. Kalau Anda cuma copywriting-nya adalah higienis, gitu kan. Kerupuk ini sebagai penurun gula darah, itu baru lebih menarik daripada kerupuk kita itu lebih higienis. Sebenarnya secara kesehatan kerupuk itu malah jadi menaikkan gula darah sebenarnya juga kan ibaratnya, tapi bagaimana mengemas itu, mungkin dengan bahannya apa dan sebagainya itu lebih inovatif. Habis itu adalah habis promosi entah itu di Tokopedia, nanti jualannya adalah kerupuk mentah atau nanti ditambah bundling apa, misalnya kerupuk dengan sambal kacang, itu juga bisa. Habis itu buat konten menarik, itu baru iklannya aja. Nanti ketika iklan itu banyak yang like atau banyak yang akses ke landing page-nya, oh ternyata secara iklannya sudah bagus. Tetapi kok dildannya jelek. Dildannya itu ketika kita itu sampai taruh di keranjang dan check out gitu kan. Misalnya di e-commerce gitu. Oh ternyata ada kata-katanya yang kurang pas. Atau judulnya yang kurang pas. Secara fotonya sudah bagus nih atau mewakili, syukur-syukur ada video. Misalnya video dengan tidak makan kerupuknya Mas Jenny kita akan mati gitu kan. Itu judulnya, tetapi di dalamnya kadang udah berbeda gitu kan. Yang menunjukkan misalnya kita makan soto gitu kan. Tahu-tahu kita lupa sama kerupuk gitu kan, padahal kita udah bayar itu kerupuknya. Waduh, mati banget ini kan kita, ya itu kan ya, asumsinya seperti itu gitu. Itu menarik kan? Iya. Karena judul. Kerupuknya kasih merek. Ya, itu juga bisa. Terusan memberikan sampel gratis, tapi jangan sembarangan sampel gratis gitu kan. Misalnya nih di pasar tadi Mas Jenny. Dengan adanya sampel gratis, adanya variasi baru, Pak tolong coba ini Pak, mungkin kalau tertarik nanti ada butuh feedbacknya gitu kan, satu sampel diaktifkan di situ, wah kurang anu Mas, kurang pedes gitu, oke itu jadi masukan. Jadi apa? Itu jadi masukan untuk menjadikan variasi-variasi baru. Kemungkinan Pak ada saran Pak kalau memang untuk saya jual kerupuk dengan rasa apa ya Pak ya? Rasa coklat Mas, ya itu, oke. Itu kan itu. Nah, itu kan jadi masukan kita dan untuk membuat variasi baru gitu kan. Itu Anda bisa memberikan sampel di awal pagi saat pengunjung pasar lagi rame-ramenya. Itu kan untuk menjadikan feedback yang bagus gitu kan. Syukur-syukur kadang kalau pasar itu dikasih sound system gitu kan. Biasanya kadang orang tertarik seperti itu. Ya, itu salah satu. Dan nanti ada lagi juga diskon atau promo spesial sebagai pelanggan setia. Misalnya nih, itu kan berarti Anda harus ada catatan nih. Wah, si Pak Ijo itu sering belanja kerupuk ini setiap minggunya itu pasti 10 kali. Berarti kemungkinan sehari itu ada bayar beli itu 2 kali. Itu nanti dapat diskon sendiri. Oh, loyalty program lah. Kolaborasi dengan penjual lain, misalnya apa nih dititipkan di pedagang soto, pedagang bakso, dan apa gitu kan, pedagang pecel itu kan juga bisa, itu juga kolaborasi. Sama yang selanjutnya adalah kualitas dan konsistensi produk. Orang Jawa itu kebiasaan ketika produknya naik, harganya nggak mau naik,
bahannya yang dikurangi, bener nggak? Ya, rasanya jadi gak enak. Jadi rasanya kurang nggak enak. Lebih baik menaikkan sedikit, rasanya bagus, Pak. Mohon maaf Pak, ini ada kenaikan harga terkait karena memang bahan mentahnya seperti ini, tetapi secara kualitas bisa dicoba. Tuh, itu juga harus kualitas sama konsistensi produk. Di tempat kita yang diutamakan adalah services. Kalau di tempat saya, Anda nelpon dan dandan tidak dilayani lebih dari 15 menit, kita jadinya itu penalti kepada orang salesnya itu. Itu seperti itu. Posisi penjualan yang strategis, mungkin bisa ganti, itu yang alternatif terakhir. Oh ternyata penjualnya itu jualan kerupuk di pojok kanan sebelah kiri dekat toilet gitu kan, nggak masuk akal gitu kan. Kita jualan kerupuk di dekat toilet gitu kan, nggak masuk akal gitu kan. Branding yang sederhana, misalnya ada spanduk atau apa, ini variasi baru atau apa, itu branding spanduk mungkin bisa. Habis itu nanti terakhir banget itu terima pesanan dengan porsi yang besar, buka reseller. Itu yang kerupuk-kerupuk Palembangan yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu kan untuk naikin apa? Untuk naikin penjualan, quantity. Kualitasnya belum tentu, nggak tahu juga itu. Itu Mas Jenny. Sangat panjang sekali ya. Komplit, paket komplit ini. Terima kasih Pak. Ya. Yang lain Mas Irki mungkin, Mas Irki. Dan tadi belum tanya loh. Tidur nih kayaknya. Ada, Pak. Oh ada. Belum ada tanya atau belum ada. Gimana? Belum ada pertanyaan, Pak. Oh ya. Mas Dwiki? Belum ada, Pak. Ya. Iya jadi pengusaha tapi nggak banyak tanyai terus jadinya pengacara bener nanti, jangan sampai ya. Enggak, Pak. Ya. Ini saya tadi udah dijelaskan Mas Satrio, saya teleponnya ini di grup juga ada, alamat saya di Seturan, kalau nanti ke Jogja silakan mampir. Mungkin belum tentu ketemu saya juga, karena saya cuma menyempatkan waktu setiap minggunya itu di Jogja itu paling 3 hari, kalau enggak keluar kota. Tuh, jadi ada kata-kata motivasi, jangan berharap dunia memberimu apa yang kamu inginkan, tapi kamu harus menciptakannya. Aku pengen mobil Lamborghini, jangan harap dunia itu ngasih kamu gitu kan. Jangan harap atau Pak Erick Thohir itu ngasih proyek kamu, tapi kamu nggak mengusahakan atau menciptakan sesuatu produk, gitu kan. Itu kata-kata yang dari Ayn Rand yang memang sangat tepat banget. Kalau kita pengen mempunyai uang yang banyak, ya harus kita menciptakan suatu produk. Harus kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, gitu kan, untuk menciptakan usaha. Dulu motivasi saya itu, ada seorang yang mengomongkan, salah satunya mungkin Bob Sabino ya, itu sebagai inspirasi saya. Pak, saya nggak punya modal ini Pak untuk buka usaha gitu kan. Bob Sabino cuma menjawab ini, ya wes dengkulmu tak tuku 500 juta oleh ra. Gitu kan. Oh ya nggak mau toh Pak, nanti saya nggak bisa jalan. Berarti wes duwe modal 1 miliar, bener nggak? Berarti yang mengcancel itu adalah doa-doa kita sendiri. Apa mampu ya saya dari keluarga yang miskin, dari keluarga yang nggak mampu jadi pengusaha gitu. Itu adalah suatu cancelan doa kita sendiri. Itu karena kalau saya sih dalam agama Islam ya, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka kita mampu apa enggak, sama aja kita gagal di depan. Yang harus kita yakinin adalah Allah itu nggak akan tidur, Allah itu nggak akan membuat kita itu juga
Berarti sebenarnya Allah itu nggak akan membuat kita itu kekurangan. Itu. Jadi sebenarnya kalau di dalam Al-Quran ada bahagia, ada sedih, ada kaya, tapi balikannya bukan miskin, kurang beruntung atau kurang bersyukur. Jadi sebenarnya bukan, tidak ada orang yang miskin. Allah itu sampai menjaminnya seperti itu dalam agama Islam. Ini sudah 1,5 jam, mungkin ada teman-teman ada yang didiskusikan lagi atau gimana Pak Satria, monggo. Oh iya, terima kasih Pak Aji untuk materinya sangat menarik ya Pak, tentang gimana sih kita punya usaha dan mencari pendanaan itu dari mana aja gitu. Mungkin Mas untuk pertemuan pertama ini tugasnya mencari kira-kira kalian ini nanti mau usaha apa gitu. Nanti besok di pertemuan kedua nanti Pak Aji bisa menanyakan usahanya apa, terus rencana strategimu seperti apa, punya tim atau enggak, mungkin timnya saudara sendiri atau timnya teman SMP atau teman SMA, seperti itu boleh kok, seperti itu. Terus nanti pasarnya itu mau kemana, target pasarnya kemana, itu nanti bisa presentasikan ya paling tidak 1-2 menit lah, kayak gitu. Ya. Seperti itu. Ya, pokoknya minggu depan nanti saya bisa memahami teman-teman berpikirnya ke arah mana sih gitu kan. Ya. Oh, saya pengen tadi pengusaha apa gitu, biar saya bisa mengidentifikasi dan saya juga bisa menyampaikan materi itu sesuai dengan pemikiran teman-teman juga. Iya, seperti itu ya. Untuk sebelum sesi berakhir, saya boleh minta open kamera semuanya, Mas. Saya screenshot untuk foto bareng. Yang belum mandi nggak apa-apa kok, tenang aja, aman. Mas PH, Mas Arya, bisa open cam. Oke, wah pagi-pagi udah ngafe nih Mas PH ini. Praktikum, Mbak. Oh, praktikum. Oke. Ya, sudah saya screenshot. Oke, untuk hari ini kita akhiri ya untuk sesi perkuliahan kewirausahaan. Terima kasih Pak Haji. Nanti besok kita sambung lagi di pertemuan kedua di hari Kamis jam 8 pagi seperti ini juga. Terima kasih buat teman-teman semuanya untuk sudah hadir, dan jangan lupa tugasnya ya, cari permasalahan dulu, kemudian mau usaha apa yang sekiranya paling tidak usaha ini bisa untuk selanjutnya, istilahnya kalau mau sukses ya nggak harus nunggu wisuda gitulah, seperti itu. Jadi bisa mulai dari awal sekarang, bisa meniti sebuah wirausaha untuk diri sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haji. Saya akhiri ya Pak. Oke. Wih, selesai.
kita ke